warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid SDTQ Kiblaten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kemarin kita sudah mengadakan silaturahim bersama dengan adanya buka bersama dengan tujuan baik ya, setelah 1 tahun kita tidak berkumpul. Sebenarnya pengen sekali kita kumpul itu lebih mungkin 3 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali, pengen sekali kumpul bersama sambil menguatkan ruhiyah para wali untuk menyatukan visi misi. Terkadang juga eh, anak-anak kita biarkan menghafal di sekolah, tetapi di rumah tidak terkontrol gitu. Maka sebenarnya lebih sering itu lebih baik supaya kita bisa menguatkan visi misi kita kembali, bahwasannya tanggung jawab itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah juga ada kerjasamanya, dari bangun tidur sebelum subuh tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah di rumah, habis itu duduk bersama ngaji di rumah gitu kan, kemudian diantarkan ke sekolah gitu kan, sudah sampai rumah kemudian mungkin kita ajak bermain atau dia main sendiri, kemudian anak itu juga kita kontrol mainnya kemana gitu, pas malamnya juga apakah ada murojaah atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya untuk saling menguatkan untuk silaturahim dengan adanya pertemuan seperti kemarin ya. Semoga untuk selanjutnya kita bisa lebih sering untuk bersilaturahim bersama. Ada beberapa kemarin dari hasil rapat komite, beberapa hal usulan dan terkait pembelajaran anak-anak kita biar lebih efektif, dan insya Allah akan kita jelaskan. Ada 14 poin di sini. Pertama adalah bagaimana anak ini mempunyai hafalan dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, diusahakan bisa sampai target. Tapi lagi-lagi kembali ke kemampuan anak kita. Kita di sini bukan hanya sekedar untuk cepat-cepatan, tapi bagaimana anak-anak kita punya kemampuan hafalan dan hafalannya itu bisa terulang lah, bukan sekedar pernah hafal. Itu yang diharapkan. Kemudian juga dari segi bacaan Al-Qur'annya juga baik. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mereka ini akhlaknya bagus, pergaulan di sekolahnya juga bagus. Maka kita wanti-wanti banget dengan yang namanya akhlak yang kurang baik daripada anak-anak kita. Maka ada ketegasan dan disiplin di sana. Baik, untuk itu saya akan menjawab dari usulan-usulan yang sudah disampaikan, dan insya Allah dengan usulan-usulan ini kita akan rembukkan bersama-sama menjadi sebuah program ya, dan program ini semoga bisa berjalan untuk kelanjutannya, karena tidak ada yang kita harapkan kecuali memang bagaimana mengharapkan yang terbaik gitu. Bukan mempertahankan pendapat, tidak, tapi memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pertama adalah program sekolah rencana 6 tahun 1 tahun ke depan. Baik, untuk selama ini memang kita mengikuti hanya sekedar menghafal Quran saja, ketika waktunya libur ya libur saja. Kemudian ada rihlah itu juga biasanya. Nah, rihlah itu biasanya kita mengikuti dari kegiatan pesantren. Ketika pesantren mau rihlah maka SD kita ikutkan. Dengan tujuan apa? Semakin banyak orang maka secara biaya semakin murah gitu. Nah, untuk selanjutnya insya Allah saya akan menugaskan Ustazah Putri untuk duduk bersama dengan perwakilan dari wali komite untuk menentukan rencana
6 bulan ke depan apa. Kita mulai dari 6 bulan ke depan, syukur-syukur bisa 1 bulan ke depan dimulai dari setelah Ramadan ini ya. Setelah Ramadan ini kegiatannya apa saja, nanti Ustazah Putri yang akan mendatangi beberapa rumah wali murid untuk menentukan program rencana kedepannya. Yang jelas kita mengharapkan adalah bagaimana ada pertemuan gitu ya, kemudian ada mereka ini ada rihlah mungkin kalau disetujui, kalau nggak disetujui kita hilangkan rihlah gitu misalnya. Kalau mungkin memberatkan, nah gitu kita hilangkan. Kemudian yang jelas program itu dituliskan saja kesepakatan seperti apa. Kalaupun ada pendanaan ya dituliskan saja di sana perlu dana sekian dan disetujui oleh pihak semua pihak dari wali-wali ini. Kemudian yang kedua, kalender akademik ini sama ya. Kalender akademik kita hanya mengikuti, kalau libur kita mengikuti sekolah, kecuali mungkin Juli ya. Kalau liburan Ramadan kita mengikuti pesantren. Kalau semester awal kita mengikuti mayoritas, dan akhir semester akhir tahun itu kita akan lihat, karena memang kita tidak ingin banyak libur, karena kalau banyak libur ini berkaitan dengan hafalan anak-anak kita. Kalau ada jaminan dengan adanya libur tersebut, dari pihak wali siap menjamin untuk hafalannya tetap ada, kita siap liburkan lama gitu ya. Tapi kalau tidak ya mungkin kita akan lebih selektif lagi, nggak terlalu lama dalam hal libur di akhir semester ya. Semester ini khususnya bulan Juni ya kalau tidak salah ya, Juni nanti. Jadi mengikuti saja. Jadi nanti untuk program sekolah, kalender akademik nanti akan dari pihak Ustazah Putri dan akan mendatangi beberapa komite wali untuk mendiskusikan bersama-sama. Kemudian jadwal pelajaran anak-anak sekolah setiap hari dalam 1 tahun. Baik, sebenarnya dari awal berdiri saya lebih fokus bagaimana anak-anak ini lebih fokus di pelajaran matematika ya, lebih fokus di pelajaran matematika dibandingkan pelajaran yang lainnya, tematik lainnya. Sedangkan tematik lainnya itu bisa difokuskan nanti di kelas 5 dan kelas 6. Karena kalau matematika itu memang butuh yang namanya latihan-latihan, tidak instan. Tapi kalau belajar PPKN misal ya, atau pelajaran bahasa Indonesia lainnya itu bisa nanti di kelas 5 atau kelas 6-nya dipercepat. Nah seperti itu. Sedangkan dalam waktu 1 hari kita punya waktu untuk belajar itu 1 jam, dan 1 jam itu pendek sekali untuk kita pelajari ya. Kalau kita campur banyak-banyak pada dasarnya agak kesulitan juga nanti bagi anak kita ya. Jadi saya lebih fokuskan memang untuk belajar matematika saja. Tapi nanti ya saya akan melihat nih pengennya dari pihak wali itu seperti apa, nanti akan pengennya apa. Jadi ini kan adalah usulan ya, solusinya apa nih dari pihak wali, pengennya seperti apa gitu ya. Oh pengennya di hari Senin belajar ini seperti ini, tapi matematikanya kalau terlalu banyak pelajaran yang lainnya dipelajari, matematikanya bisa akan tertinggal biasanya gitu. Tapi kita lihat nanti kesepakatan dari para wali, 1 jam itu adalah dari hari Senin sampai hari Jumat, mau mempelajari apa kita sepakati bersama-sama, bebas. Tapi kalau untuk tahfiznya ya serahkan nanti ke kita. Kemudian selanjutnya jadwal sosialisasi dan komunikasi di awal masuk sekolah antara pengajar dengan orang tua. Baik, insya Allah nanti setiap mau masuk sekolah
nanti ada komunikasi. Nah, yang dipengenkan itu sosialisasi seperti apa? Apakah dari pihak pengajar datang ke setiap rumah gitu misalnya, atau eh, kumpul dalam satu tempat kemudian kita sosialisasikan kembali program dan sebagainya. Boleh, itu bagus, saya sangat mendukung sekali. Tapi pengennya seperti apa, mohon nanti solusinya disampaikan ke Ustazah Putri ketika mendatangi beberapa perwakilan rumah wali murid ini nanti. Kemudian sarana prasarana AC menjadi kipas angin. Baik, untuk awal, ketika awal berdiri memang tertulis adalah AC ya, ya. Dan itu langsung kita berikan AC ya. Kemudian dengan berjalannya waktu ya, AC itu dengan ruangan seperti itu tidak terasa ya, bahkan mereka kepanasan. Nah, akhirnya kita buka jendela, tetap juga kepanasan, maka digantilah kipas, ditambah kipas angin. Dan kipas angin itu jumlahnya sekarang banyak di dalam ya. Ada yang di atas, kemudian ada yang berdiri gitu. Ya, tujuannya agar mereka bisa bisa terkena ya yang sejuk lah seperti itu, dibandingkan kalau harus memasang AC itu udah 1 PK ya. Kita korbankan biaya listrik luar biasa itu ya, dengan dari pagi sampai sore ya, dari pagi sampai sore 1 PK full setiap hari kita bayar. Ketika itu juga nggak masalah dah gitu, karena memang sesuai dengan janji. Tapi dalam kenyataannya anak-anak kegerahan, kepanasan, maka kita hentikan saja ketika itu, dan kita beralih ke kipas angin di setiap halaqoh. Di sana ada 3 halaqoh gitu, itu ada kipasnya, ditambah ada 2 kipas di atas, di atap itu ada 2, berarti ada 5 kipas. Itu ceritanya ya. Tapi kalau misalnya ada nanti yang menyediakan, Ustadz ini pakai ada gedung nih gitu ya, kayaknya ini bagus nih pemakaian AC-nya. Alhamdulillah banget kalau misalnya ada yang memberikan tempat untuk prasarana tempat ya. Bahkan kita bisa menyediakan juga nanti ada gedung untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan juga sendiri. Senang banget kalau ada yang menawarkan seperti itu. Jadi itu terkait sarana prasarana AC khususnya menjadi kipas angin. Kemudian perincian pembayaran daftar ulang. Baik ya, pertama itu adalah rumah, dan itu bukan rumah saya itu ya, itu pertama ya, butuh biaya juga, kemudian butuh juga kerusakan, dan itu selama 1 tahun ke depan. Itulah yang saya gunakan untuk uang 1,5 juta rupiah. Kemudian ya juga ya, itu terjadi sudah 2 kali ya, 2 kali. Kan kita ini sudah 4 tahun berjalan. Tahun pertama adalah data bayar masuk, tahun kedua, ketiga itu ada daftar ulang. Tahun keempat ini saya hilangkan tuh daftar ulang, karena saya mendengar kayaknya ada di belakang omongan-omongan gak enak sampai ke saya, tapi tidak sampai ke saya gitu. Daripada saya, bahasa kasarnya, ada orang ngomong di belakang ngomongin saya gitu ya, terkait masalah daftar ulang, sudahlah dihilangkan saja daftar ulang gitu ya. Biarlah kita yang menanggung semuanya seperti itu, daripada harus daftar ulang diomongin dari belakang. Tapi untuk tahun ini makanya saya tidak tagih tuh uang daftar ulang. Tapi yang saya minta terkait masalah pembiayaan adalah uang sekolah gitu. Uang sekolah itu kami sudah ditagih di bulan November. Maka untuk selanjutnya kami harapkan wajib untuk kita uang sekolah itu dibayarkan sebelum bulan November, dan tidak setelah bulan November uangnya 1 juta itu, karena kita harus bayarkan ke pihak sekolah seperti itu. Karena ada yang sampai saat ini juga uang sekolahnya belum dibayarkan, disangka mungkin kita ngada-ngada gitu ya, padahal bener ya,
kita ini bayar ke pihak sekolah Al-Qudwah per tahunnya gitu ya. Kalau perlu buka surat perjanjian, saya akan berikan ya, ada surat perjanjiannya, jumlahnya nih, jumlahnya ada 3 lembar itu perjanjian kita dengan pihak Al-Qudwah. Tapi untuk tolong dibayarkan. Jadi terkait pembayaran daftar ulang untuk tahun ini ya saya tiadakan karena mendengar ada suara-suara di belakang, tapi nggak nyampe ke saya gitu ya, nggak membicarakan langsung, tapi sampai kok ada begini-begini, maka saya hilangkan sajalah daripada terjadi suuzon mungkin atau omongan di belakang. Kemudian pengawasan ustazah dengan anak, adanya cerita anak-anak yang terlalu aktif. Baik, insya Allah kita tetap akan mengawasi anak-anak, dan kita mungkin agak unik ya, satu guru 3 atau 4 orang anak ya. Kalau di SD ya, di SD itu satu guru 20-an anak ya. Kalau kita di TK bahkan satu guru berapa anak ya, sampai 10 mungkin gitu ya. Ini satu guru 4 anak gitu. Tapi insya Allah kita tetap jaga dan lebih lebih menjaga lagi, karena kita memang mengawasi guru-guru ya, selama mengajar ya tidak boleh di kamar pastinya ya. Dan itu insya Allah akan kita awasi terus. Nah, selanjutnya ketentuan IQOP. Nah, IQOP kita pertama adalah terkait masalah IQOP ini, ada yang terlambat mungkin diberdirikan. Cuma saya sampaikan ke mereka terkait IQOP itu, ke ustazah, IQOP cuma berdiri ya. Di sini tidak boleh menyimpang. Wah, saya kira-kira menyimpang dari syariatnya di mana kalau berdiri ya, toh hanya berdiri saja gitu kan. Dan juga ada yang mungkin agak aktif berdiri gitu ya, cuma berdiri. Nah, tujuan berdiri adalah untuk ya sekedar untuk memperingatkan, dan dengan berdiri itu dia masih bisa membaca Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Kenapa tidak menulis saja? Karena kalau menulis nanti waktu menghafal Quran dan murojaahnya habis dong gitu. Itu saran, itu yang kami terapkan. Nah, juga sama ya, bagi yang saya sudah menerapkan beberapa, karena memang ada beberapa anak kita yang benar-benar aktif, termasuk anak saya Mus'ab juga. Dari beberapa tahun yang lalu sudah kita terapkan bagi anak-anak yang aktif, dan itu diawali dari anak saya terlebih dahulu. Mus'ab, Bang, kalau membuat masalah nanti abang 3 hari di asrama om ya gitu. Oh, baik, itu perjanjian saya awalnya. Kemudian habis itu beberapa hari kemudian mungkin atau beberapa pekan kemudian dapat laporan membuat masalah. Kemudian sesuai dengan perjanjian saya dengan anak, oh iya, beberapa hari di asrama om-omnya ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke sekolah SD. Nah, setelah sampai di sekolah SD, perubahan luar biasa. Perubahannya jadi ya bisa mengontrol kembali. Nah, begitu juga sampai detik ini ya, bukan hanya 1 orang anak atau 2 orang anak, semua termasuk Mus'ab juga, ketika melakukan pelanggaran itu, kalau pelanggaran itu bersifatnya menzolimi orang lain, maka ya akan ditempati beberapa hari di asrama om, kemudian sebagai peringatan. Nah, di sana juga mereka menghafal, mereka akan akan dikontrol juga oleh sana, dan teman-temannya kan lebih dewasa ya, umur kelas 1, kelas 2 SMP gitu. Kemudian
setelah habis masa beberapa hari, 2 atau 3 hari, kemudian balik ke asrama. Dan sepengamatan kami yang melakukan itu dan balik ke asrama, perubahannya total gitu. Walaupun mungkin 1 atau 2 bulan kemudian sesekali usil kembali, dan usilnya menzoliminya ya lebih gitu ya, entah membuat nangis atau isengnya luar biasa. Nah, seperti itu. Maka saya mendengar juga ya dari beberapa wali yang tidak setuju. Oke, saya siap untuk ya yang tidak setuju dengan berdiri, yang tidak setuju dengan dipindahkan ke asrama, ya, maka setelah ini tolong dijapri ustazahnya dan berikan solusinya. Ustadz, kalau anak saya bermasalah, tolong ikopnya ini ya. Nah, kita akan terima dengan lapang dada. Jadi khusus anak ini ikopnya kalau melakukan salah yang sesuai ditentukan oleh walinya, begitu ya. Ya, nah akan kita lihat nanti review kembali ya, apakah efektif. Kalau tidak efektif kita akan sampaikan, Bu, Pak, ikop yang seperti ini tidak efektif. Oh, Bu, Pak, ikop yang seperti ini efektif. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk anak kita ini. Ya, jadi dari usulan ini silahkan nanti mulai mendengar video ini. Nanti yang tidak setuju dengan hukuman 2 tadi, berdiri, cuma berdiri kita, kemudian yang aktif itu akan dipindahkan mungkin 2 atau 3 hari di asrama ya. Yang tidak setuju maka tolong hubungin Ustazah Putri dan berikan solusinya. Ustazah, kalau anak kami melakukan, tolong berikan ikop ini. Dan kita akan review, melihat selama 1 pekan. Nanti kalau melakukan pelanggaran dengan ikop itu rupanya tidak efektif, nanti kita akan adukan lagi, ya, akan direview, diganti gitu, karena kurang efektif gitu. Nah, bagi yang tidak menjapri, menganggap masih dianggap setuju dengan hukuman ikop berdiri dan dipindahkan ke asrama. Nah, yang dipindahkan ke asrama itu dalam kategori berat ya, penyakit entah itu biasanya ya entah apa namanya ya, biasa menzalimi temannya lah, bahasa ininya ya, menzalimi teman, membuat nangis dan sebagainya, memukul dan sebagainya sesekali. Nah, seperti itu terkait ikop. Insya Allah kami akan terima dengan senang hati lah. Kemudian yang selanjutnya, jika ustadz izin dari sekolah, maksudnya jika ustazah izin dari sekolah, harus memberitahukan orang tua dan siapa guru pengganti yang siap, kita akan gantikan. Biasanya juga selalu kalau ustazahnya satu nggak sakit atau ustazahnya pergi, itu selalu tergantikan, kita ambil penggantinya, selalu itu ya, selalu ada penggantinya. Mungkin kami tidak melaporkan di grup saja ya, tapi insya Allah selanjutnya akan kita laporkan di grup siapa penggantinya. Kemudian pertemuan orang tua wali murid 6 bulan sekali, wah setuju banget. Mohon setelah ini dari pihak wali nanti sebagai penyelenggara. Jadi untuk selanjutnya penyelenggara bukan dari pihak kami, tapi untuk selanjutnya penyelenggara dan yang mengatur itu dari pihak wali atau komite. Nanti ini giliran di rumah siapa, untuk silaturahim lah, seperti itu. Juga terkait jamuan juga itu perlu dibicarakan gitu. Apakah jamuannya biasa saja, apa perlu makan, dan biayanya bagaimana, nanti diurus. Dan insya Allah kita siap supaya tidak ada supaya kita tenang semuanya dan serba terbuka. 6 bulan sekali, tapi kalau bisa 3 bulan sekali, wah senang banget, lebih senang lagi. Sekalian pengajian, selain silaturahim, meluruskan visi misi kita 3 bulan sekali. Tapi kalau mau 6 bulan sekali ya
nggak masalah, lebih baik juga daripada setahun sekali ya. Karena memang sebagai orang tua juga kita memang harus satu visi misi dengan pihak sekolah supaya diingatkan kembali bahkan anak-anak kita itu ngafal bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga tetap murojaah juga terkontrol, bangun tidurnya, tahajudnya itu terkontrol. Jadi selama ini saya perhatikan ada beberapa yang memang terpantau banget dari tahajudnya, dari mulai habis sholat subuhnya, kemudian ketika pulang dari sekolah ngapain, habis maghrib ngapain, habis isya ngapain, hanya beberapa saja yang masih terpantau. Semoga dengan ada pertemuan tadi bisa lebih semangat. Kemudian sekolah hari Sabtu harus ditinjau. Baik, dari awal berdiri ya kita agak berbeda dengan sekolah lainnya. Saya tetap memberikan porsi untuk menghafal di hari Sabtu tapi setengah hari. Tujuannya adalah untuk memurojaah apa yang sudah didapat dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu waktunya murojaah. Ya, di situ ada olahraga. Mungkin kemarin porsi olahraga agak banyak, tetapi sejak beberapa bulan kemarin saya sudah sampaikan ke Ustazah, porsi olahraganya cukup 1 jam saja di hari Sabtu. Olahraganya adalah membuat anak-anak kita happy, tersenyum bersama, ketawa bersama, entah mungkin itu game atau ketika lagi kalau game itu kalau enggak hujan itu di lapangan Mekarsari, kalau hujan ya di dalam sekolah. Nah, maka kemarin disampaikan olahraganya di dalam sekolah itu dikarenakan hujan biasanya. Tapi kalau enggak hujan selalu di lapangan Mekarsari itu. Nah, sekarang porsinya ada 1 jam saja, selebihnya adalah murojaah. Nah, kenapa kita tidak liburkan? Nah, bagi orang yang penghafal Quran akan paham. Karena kalau seorang banyak libur, maka lupanya akan semakin banyak dan ruhnya, ngafal Qurannya itu hilang gitu. Ya. Coba deh kita, kalau kita ngafal Quran 2 hari aja nggak ngafal, nanti semangat ngafal Quran itu udah mulai turun. Maka kenapa kita tetapkan ada ngafal Quran di hari Sabtu supaya ruh semangat ngafal Quran tetap ada gitu. Ya. Kalau mau dipikir-pikir enak libur, sebenarnya tugas kita ndak ada gitu ya. Tugas kita ndak ada, tapi amanahnya adalah kita ingin anak kita itu hafalan Al-Qur'annya ya, ruh hafal Qur'annya tetap ada. Coba juga dipikirkan, kalau kita liburkan di hari Sabtu, yakin anak kita tetap dalam kondisi hafal Qur'an di rumah? Masih terkontrolkah? Atau malah main kesana kesini, tidak tersentuh Al-Qur'an sama sekali? Yakin? Kalau yakin, ya saya siap tuh meliburkan. Gitu ya. Tapi kalau tidak yakin, ya lebih baik tetap masuk gitu ya. Tapi saya tetap bersikukuh dengan program yang dari awal berdiri, bahwasanya Sabtu tidak libur dan setengah hari, dan itu untuk murojaah. Dan ada beberapa anak yang bisa menghafal, mencuri waktu walaupun setengah hari bisa menghafal Quran plus murojaah juga. Ada sisa waktu 1 jam digunakan untuk game atau olahraga untuk ketawa bersama. Kemudian selanjutnya perlunya sosok ustadz ya agak susah ya, karena kita tempatnya di satu tempat, tidak mungkin bercampur ustadz dan ustazah dalam satu tempat itu, kecuali ada 2 tempat, satu asrama, satu rumah untuk laki-laki, satu rumah untuk perempuan, maka insya Allah itu bisa ada laki-laki di sana ya. Makanya kenapa saat ini kita menerima khusus akhwat, karena memang dari perjalanan kita 3,5 tahun atau berjalan 4 tahun ini, memang karakter laki-laki perempuan itu rupanya berbeda.
Kemudian pembagian rapot SDIT bersamaan dengan SDTQ. Wah, saya senang sekali gitu bisa seperti ini. Tapi terkait rapot itu bukan wewenang kami, bukan wewenang kami. Memang biasanya kita sudah selalu minta kepada pihak Al-Qudwah. Tapi dari pihak Al-Qudwahnya gitu ya, selalu memberikan rapot itu kelewatan gitu dari bagi rapot biasa. Jadi bukan kami menahan, tidak ya. Sebenarnya itu tinggal kita print saja ke mereka ngirim gitu ya, kemudian kita print seperti itu selesai. Nah, masalahnya dari pihak sana sudah kita minta-minta terus, tapi memberikannya selalu setelah dari bagi rapot kita. Itu ceritanya. Tapi insya Allah akan kita selalu minta terus. Ya syukur-syukur bisa pas gitu ya di waktu yang sudah kita tentukan pas bagi raportnya. Ya yang terakhir nih, para pengajar guru diikutkan dalam pelatihan. Masya Allah, saya setuju banget ini. Saya minta banget ini dari pihak komite mengusulkan lah, ya mengusulkan. Kalau selama ini saya selalu mewajibkan mereka untuk mendengarkan ya yang ada di YouTube, mendengarkan plus melihat pelatihan-pelatihan terkait parenting, pelatihan guru-guru dari YouTube kan biasanya ada suatu pelatihan guru, pelatihan parenting di gedung, di hotel, dan itu rekamannya kan ada di YouTube dan mereka saya suruh untuk mendengarkan itu. Nah, bisa juga kenapa cuma itu yang kita bisa, ya karena itu yang gratis. Karena untuk mengikuti pelatihan pasti justru butuh biaya per orangnya, bukan ratusan ribu pastinya. Nah, kalau misalnya ada usulan dari pihak wali dan disetujui oleh komite terkait pembiayaannya juga, termasuk pelatihnya siapa, supaya guru-guru kita bisa diikut sertakan, Masya Allah, saya sangat setuju sekali. Ustaz, ini ada pelatihan misalnya, pematerinya ini bagus banget, biayanya sekian, bagaimana kalau kita iuran setiap wali sekian, kalau disetujui kita laksanakan. Oh, saya sangat setuju banget, saya pasti akan setujui ya, bukan 90%, 100% saya akan setujui. Nah, kita harapkan dari pihak wali, dari pihak komite nanti bisa mengusulkan dan bisa menyepakati ini dan diusulkan ke Ustazah Putri. Nanti Ustazah Putri sampaikan ke saya waktunya kapan, yang jelas di luar waktu pengajaran ya, hari Senin sampai Sabtu. Jadi boleh setelah Sabtu siang sampai Minggu itu boleh, atau hari libur supaya tidak mengganggu pelajaran. Ibu Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait 14 usulan kemarin. Semoga setelah ini nanti ada Ustazah Putri akan mendatangi beberapa rumah wali untuk mengkelirkan usulan-usulan ini, dan nanti untuk mengkelirkan nanti hasilnya akan disampaikan dari Ustazah Putri tadi, disepakati dulu oleh para wali dan nanti hasilnya ke saya, nanti akan kita pertimbangkan lagi. Tapi kalau itu bagus saya pasti setuju ya, tapi kalau misalnya kurang dalam hal saya sih terkait masalah tahfiz saja sih ya. Kalau masalah di luar tahfiz dan itu mendukung, setuju banget pokoknya ya. Tapi kalau yang untuk tahfiznya, serahkanlah untuk ke kita. Di luar tahfiz, yuk kita sama-sama. Oh ya, saya punya target. Kenapa tertulis 20 juz gitu? Karena di kepala saya dari awal itu nanti kelas 5 dan kelas 6 si anak ini akan ditempatkan di asrama bersama santri atau santriwati dewasanya yang umur SMP SMA, ya umur SMP-an. Tujuannya apa? Pertama, supaya lingkungan dia bisa lebih dewasa, tidak bergaul dengan anak-anak kecil lagi. Seperti Zamir dulu pengen di asrama, memang itu adalah program kita. Zamir dulu saat ini
Zamir teman-temannya anak kecil lagi, kurang serak lagi gitu. Jadi dia seperti anak kecil gitu. Oh ya Pak, saya setuju banget gitu. Jadi memang dia akhirnya ditempatkan di asrama. Nah di asrama itu juga kita mintakan ke ustadz ustazahnya ya supaya dia lebih terkontrol lagi. Nanti setelah ini juga yang kelas 5 kelas 6 ya nanti kalau bisa di asrama itu lebih baik. Nanti akan saya mintakan supaya lebih terkontrol lagi duduknya dengan ustadznya atau ustazahnya di sampingnya dan tidak boleh kemana-mana. Dan diharapkan lebih pertama pendewasaannya dapat karena teman-temannya lebih besar. Kedua adalah hafalannya juga dapat itu karena lebih terkontrol. Nanti akan saya infokan lagi kepada ustadz ustazahnya ya, dan supaya target 20 juz itu sampai gitu. Nah sedangkan untuk kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu masa-masa adaptasi dia baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah kelas 5 cara berpikir udah beda tuh. Kelas 6 apalagi cara berpikirnya sudah berbeda, sudah tahu bagaimana cara menghafal ya, dan akan lebih banyak hafalan Al-Qur'annya yang ditambah. Kalau itu setuju ya saya harapkan sih bisa disetujui, bisa mereka bisa ngafalnya di asrama ya. Tapi kalau misalnya tidak setuju ya silahkan saja di sekolah ya. Tapi yang saya harapkan memang kenapa di asrama supaya lebih efektif. Nah kemarin itu mungkin ada yang sudah di asrama kemudian balik lagi karena kurang efektif. Baik, nanti akan kita evaluasi kembali bagaimana ustadz atau ustazahnya ini akan kita targetkan ya. Kita targetkan bagaimana bisa menghasilkan dua target ini. Pertama, pendewasaannya dapat karena teman-temannya lebih dewasa. Yang kedua adalah hafalannya dapat ya. Dan ini sudah saya terapkan yang di Ikhwan karena di Ikhwan sekarang sudah ada satu orang ya, satu orang Ikhwan sudah saya terapkan di sana. Dan rupanya ya ketika di sana lebih dewasa. Dulu yang kemarin di sekolah usilnya luar biasa, tetapi di asrama jadi penurut, ikut dewasanya teman-temannya gitu, lebih dewasa tuh ya dibandingkan dengan ikut teman-teman yang lebih kecil dari umur dia ya. Nggak ada usil-usil di sana, tapi kalau di sekolah usilnya luar biasa, jadi dewasanya lebih dapat gitu. Begitu Ibu apa yang dilakukan Allah SWT. Insya Allah setelah ini kita akan mulai bersama-sama, kita sepakati, dan saya akan arahkan Ustazah Putri untuk bergerilya untuk menghasilkan satu keputusan, satu program bersama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.